Bismillah, innalhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammadin Rasul Karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sahabat surga, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi. Nggak terasa ya, sudah satu pekan dan saatnya kita kembali duduk bersama-sama untuk mendownload energi keajaiban di ruang grup privat RFF dan LOP. Insya Allah pada kajian malam hari ini kita mempunyai dua tema spesial. Yang pertama adalah saya akan membuka. Ada 7, saya bagikan 7 kunci. Kunci-kunci ini bisa teman-teman semua pergunakan untuk membuka keajaibannya masing-masing lewat paparan dari bagaimana cara meraih positive thinking. Nah, ada 3 komponen dalam magnet rezeki yang penting yang harus kita kuasai, yaitu bagaimana kita bisa mendownload aneka macam keajaiban lewat 3 komponen utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Nah, malam ini kita mengulang ya bagaimana cara kita bisa berpositive thinking dengan 7 hal yang prinsip yang sudah diajarkan oleh Ustadz Nasrullah yang kadang-kadang kita nggak ingat hal itu apa. Nah, kita akan kupas tuntas pada malam hari ini. Dan nanti di akhir kajian setelah riadoh ya, ada kajian bonus yaitu dari Bunda Susan bagaimana bisa menjadi dua benda ya, dua analogi botol versus danau ya, botol versus danau. Nah, ini judulnya unik gitu ya. Kenapa sih Bunda Susan kok membandingkan botol dengan danau gitu? Ada apakah ini ya? Botol itu kan sebuah benda untuk menampung air kalau kita mau bepergian atau mau bikin air doa. Ya, ini botol kalau mau bikin air doa ya. Tapi kok dibandingin dengan air yang ada di danau? Ada apakah itu? Nah, makanya teman-teman semua saya nggak paparin dulu. Kejutan. Spill maksudnya. Biar teman-teman kepo, penasaran sampai akhir. Saya mau ikut kajiannya apa? Siapa tahu nanti botolnya bisa jadi penglaris halal. Penglaris lagi. Iya. Nah, itu nanti ya teman-teman. Pokoknya tungguin aja deh biar jadi surprise ya, materi surprise, materi yang bisa membuat teman-teman itu semuanya merasa oh iya, saya ternyata butuh ini ya. Nah, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, saya doakan buat teman-teman semuanya senantiasa sukses, mulia, berkah, berlimpah, bahagia. Amin. Ya Rabbal alamin. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabatnya ada di mana-mana. Amin. Ya Rabbal Berdagang orderannya selalu laris. Amin. Pegawai dicintai atasan dan temannya kanan kiri. Amin. Insya Allah kita semuanya adalah umat kesayangannya Rasulullah, mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Masuk Ya surga Rabbal alamin. bersama dengan Rasulullah, ditempatkan di surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang berbahagia ya, jadi tadi saya sudah menyebutkan bahwa positive thinking itu adalah sebuah hal yang penting sebelum kita memulai meraih keajaiban kita. Nah, 3 hal positive thinking itu maksudnya 3 hal komponen utama dalam magnet rezeki, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Nah, kadang-kadang positive thinking itu serasa mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, tidak mudah untuk dilakukan. Nah, pada malam hari ini kita akan memperdalam ilmu positive thinking kita supaya kita ini
menjadi manusia yang sedikit-dikit itu adalah manusia yang lapang karena pikiran-pikiran kita, wawasan kita yang senantiasa luas dan tidak mudah menjadi orang yang berburuk sangka. Karena modal penting atau modal utama kita ya kalau mau mendapatkan keajaiban yaitu senantiasa berpikir atau bersangka baik pada orang lain dan terutama lagi kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih saya kok dikasih musibah atau ujian yang seperti ini? Saya jangan share screen dulu ya teman-teman. Untuk yang ada di Google Meet nanti insya Allah share screennya bisa dilihat di tayangan ulang di YouTube atau insya Allah saya bagikan ya kemarin yang dari kemarin juga ilmu utama dari Bunda Susan juga belum sempat saya edit ulang untuk teman-teman pelajari kembali di rumah. Nah, saya login dulu. Nah, ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Tujuh rahasia positive thinking. Ya, tampilannya di teman-teman jelas? Apakah kata-katanya jelas atau bagaimana ini? Jelas. Jelas ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, kita mulai kajian kita pada malam hari ini mengenai 7 kunci rahasia positive thinking. Ya, bagaimana kita bisa menguasai keajaiban untuk sukses, berlimpah dan bahagia. Nah, silahkan nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat di awal sebelum nanti teman-teman bisa mengulang kembali materinya yang ada di video YouTube ya. Kalau untuk materi-materi itu kita selalu upload ya di channel Sayap Keajaibannya Bunda Susan Arkanisa. Nah, untuk bisa disimak teman-teman semuanya pembelajaran-pembelajaran RFF dan LOP ya. Nah, tapi untuk ilmu riadohnya atau saat kita melakukan riadohnya itu tidak ada ya, tidak ada di channel. Karena riadohnya itu adalah hal yang spesial yang harus kita download gitu sendiri tanpa harus live gitu ya. Karena ini sudah menjadi kebutuhan kita ya untuk memuliakan teman-teman semuanya yang ada di grup ini untuk membedakan gitu ya bahwa YouTube channel keajaiban itu hanya berisi materi-materi tanpa ada riadohnya seperti itu. Saya mulai teman-teman semuanya ya. Setiap pikiran adalah doa. Teman-teman sering mendengar kata ini karena teman-teman semuanya adalah pembelajar dari magnet rezeki. Terutama adalah penguasaan ilmu LOP ya. LOP adalah ilmu Law of Projection. Bagaimana kita bisa memproyeksikan pikiran-pikiran kita ya supaya terwujud nyata. Ustaz Nasrullah sampaikan bahwa setiap pikiran adalah doa. Bagaimana kita bisa
memikirkan hal yang tidak baik dan sesungguhnya itu akan menjadi tidak baik, menjadi terwujud nyata. Seumpama, contohnya, kalau kita memikirkan amanah yang tidak selesai-selesai, maka dalam pikiran kita adalah bagaimana cara menyelesaikan amanah tapi kok nggak lunas-lunas. Nah, saat kita memikirkan kata nggak lunas, kata adalah doa, begitupun dengan pikiran adalah doa, maka kita memanggil nasib kita sendiri. Ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, teman-teman, saya kasih contoh. Saat teman-teman ngerasani ya bahasa Jawanya, atau saat teman-teman membatin ngomongin seseorang dengan orang lain, misalnya di sebuah acara kajian atau misalnya di bapak-bapak kumpul dalam acara RT gotong royong dan lain sebagainya. Nah, mungkin bapak-bapak pernah merasakan gitu kan, mengharapkan kehadiran seseorang tetapi beliaunya terlambat datang. Ya, itu ngomong sama temen yang ada di sebelahnya, ini kenapa ya Pak Budi misalnya, Pak Budi kok hari ini belum datang, tumben nih beliaunya ngaret gitu. Sebenarnya Pak Budi ini kan orangnya biasanya orang yang rajin gitu, datangnya awal, tapi hari ini kok Pak Budinya sepertinya ada itu ya, ada urusan lain, mungkin ada kesibukan sehingga beliau tidak datang tepat waktu. Nah, ketika kita ngomongin kayak gitu, tiba-tiba Pak Budinya datang gitu. Pak Budinya datang, tuk 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 gitu. Ya Pak Budi, panjang umur, barusan kita omongin, kok nggak datang-datang. Nah, itu apa ya yang terjadi? Kenapa bisa demikian? Gitu. Apakah itu kebetulan semata? Sebetulnya tidak ada hal yang terjadi di dunia ini secara kebetulan, melainkan sudah ditulis oleh Allah semuanya di Lauh Mahfuz, termasuk daun-daun yang gugur dari pohonnya sekalipun itu sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Ya, termasuk Bunda Arta ngajarin RFFLOP nanti sampai episode yang keberapa, sampai umurnya Bunda Susan keberapa, umur saya keberapa. Termasuk teman-teman yang ada di grup ini nanti jumlahnya berapa orang di kemudian hari, itu semuanya sudah Allah yang atur. Tapi kita bisa menarik energinya ya, menarik energinya dari pikiran kita gitu ya. Misalnya kalau saya sih maunya sehat, bahagia, mulia, umurnya panjang gitu, bisa melihat anak-anak saya tumbuh dewasa, melihat mungkin cucu saya nantinya gitu ya. Seperti itu ya, energinya harus kita bentuk mulai dari sekarang. Nah, energi itu memancar ke alam semesta. Keinginan-keinginan kita itu, pikiran-pikiran kita itu memancar ya, ke alam semesta. Ini mohon maaf, tulisannya agak aneh. Tadi ngetiknya terburu-buru gitu ya, karena saya sambil-sambil ini memancar, lalu terhubunglah pada orang tersebut. Ketika kita memikirkan tadi bapaknya ya lagi acara kumpul-kumpul gitu, pengen Pak Budi datang, nah terhubunglah sama Pak Budi gitu. Nah, kemudian hal itu menjadi sebuah energi ya, energi keterikatan batin satu sama lain gitu. Pak Budinya juga sebenarnya merasa, wah iya ya, ini saya harus datang ke acara ini, tapi kok ini saya masih dalam kondisi yang tidak mudah gitu ya. Jadi dia karena apa gitu. Ternyata kita ini adalah magnet bagi orang lain ya. Kita saling terhubung kepada orang lain gitu. Karena kita mempunyai energi atau daya pancar atau daya tarik yang bisa menghubungkan kepada orang lain, seperti HP gitu ya. HP itu bisa menjadi penarik ya, menjadi penarik bagi hubungan orang-orang yang jauh gitu. Dan kalau tidak ada HP, kita nggak bisa telepon saudara yang ada di Jakarta. Kalau nggak ada HP, kita nggak bisa tahu kondisi anak kita yang ada di Solo. Kita nggak bisa tahu kondisinya Bunda Susan yang ada di Batang gitu kan. Itu terpancar lah dari apa, sinyal HP-nya gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan energi proyeksi. Ya, ketika kita memancarkan, manggil Pak Budi datanglah, maka Pak Budi datang gitu. Kemudian mungkin pikiran gelisah dari seorang ibu gitu ya, merindukan anaknya
Nah, ini pengalaman gitu ya, pengalaman pribadi saya sendiri, mungkin pengalaman Bunda Susan juga, atau mungkin pengalaman dari yang kemarin saya share di grup RFF, pengalamannya Bunda Sulis gitu. Manakala dia hatinya gelisah gitu, anaknya yang di pondok juga gelisah, akhirnya tidak tenang dan akhirnya anaknya belum ingin lagi kembali ke pondoknya. Tapi ketika Bunda Sulis memancarkan energi bahwa anakku manuto, anakku apa ya bahasa Indonesia, anakku menurutlah kepadaku gitu, memancarkan, ayo anak gitu, kita belajar dulu ya nak, kita dengarkan dulu ilmu mana rezeki ya nak gitu kan. Akhirnya anaknya bisa satu frekuensi ya, kita mau saling mendoakan gitu. Ini juga sebuah keajaiban gitu, anak saya sendiri seperti itu gitu, dalam posisi ada di pondoknya sekarang, karena dia adalah seorang anak yang baru gitu kan, otomatis seorang pikiran orang tua itu yang enggak gitu, aduh anak ini biasanya di rumah seperti ini, nanti di pondok kayak apa ya gitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, ketika itu saya merasa, aduh saya butuh booster gitu, harus nih supaya saya bisa bahagia melepaskan anak saya, karena dia juga belajar gitu kan. Akhirnya saya berpikir yang baik-baik aja gitu. Saya garap petala, saya zikirkan, kemudian Bunda Susan gitu, saya minta tolong booster gitu. Wah, langsung gitu, ajaib. Besoknya dikirimin foto anak saya sudah tidak matanya gitu ya. Matanya biasanya kebanyakan nangis kan, orang Jawa bilang bendul gitu ya. Matanya agak tebel gitu kan karena kebanyakan nangis. Setelah berikutnya 1 minggu kemudian udah ada senyumnya sedikit gitu. Anak saya udah senyum sedikit. Nah, baru kemarin nih saya dikirimin foto lagi, udah bahagia dianya, udah wah fotonya udah heboh banget gitu. Itu ajaib juga ya. Karena itu adalah sebuah tarikan dari pikiran kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kalau kita mempunyai keinginan ya, kalau kita mempunyai keinginan itu kita berfokusnya adalah hal-hal yang kurang baik. Nah, saya mute dulu semuanya ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah Bunda. Nah, ini dia. Ya, mungkin teman-teman kalau pernah datang ke acara SHMR itu ada grafik ya yang ditayangkan. Malam ini saya tayangkan kembali grafik dengan tampilan yang berbeda. Tampilannya berbeda antara bagaimana kita bisa mewujudkan nasib kita dari proyeksi pikiran kita sendiri ya. Ada di zona sebelah kiri atau zona paling dalam itu adalah level perasaan. Nah, makanya kita pernah beberapa episode yang lalu gitu Bunda Susan membahas rasamu adalah log ampuh terbaikmu. Bagaimana perasaan kita bisa mewujudkan keajaiban atau tidak, itu adalah tergantung dari pilihan yang kita ambil sendiri gitu. Ketika anak jauh di pondok, kan perasaan Bunda gelisah gitu. Ini gimana kalau anak saya tidak baik-baik saja? Nah, ketika kita munculkan perasaan tidak baik-baik saja, maka yang terjadi juga fakta tidak baik-baik saja. Kemudian ketika kita munculkan perasaan, aduh amanah belum terbayarkan, bisa enggak terbayarkan, bisa enggak. Yang muncul adalah enggak. Di pikiran kita munculnya enggak gitu kan. Gimana nih caranya dapat uang supaya nutup amanahnya gitu kan. Nah, pikirannya terproyeksinya enggak. Akhirnya yang muncul tindakannya kalau pikirannya enggak baik-baik aja gitu kan, tindakannya juga menjadi enggak gitu. Gitu kan, enggak mau sholat, enggak mau ibadah, enggak mau sedekah, enggak gitu. Itu tindakannya yang muncul. Nah, setelah pikirannya enggak, tindakannya juga enggak, kebiasaannya ya enggak ada lagi kebiasaan baca Al-Quran, enggak ada lagi kebiasaan untuk memuliakan teman-temannya, kebiasaan untuk mendoakan enggak punya. Nah, itulah menjadi karakternya dia ya, kebiasaannya marah-marah gitu kan. Jadi karakter, dan akhirnya ketika karakter kita sudah muncul, itulah nasib kita. Teman-teman coba amati, ya, coba amati, terutama teman-teman yang sudah ikut RFF lama ini ya.
karakter teman-teman 1,5 tahun yang lalu dibandingkan dengan yang sekarang. Apa yang terjadi? Boleh ketik. Apakah teman-teman merasa, ya ini yang istiqomah gitu, yang ngikutin terus sampai 1,5 tahun. Apakah karakter teman-teman yang pemarah masih ada? Apakah karakter teman-teman yang tidak mau memuliakan orang lain masih ada? Boleh diketik ya, balapan ngetik nih, biar rame. Adakah perubahan karakter setelah RFF dan LOP? Dan ketika karakter teman-teman itu sudah berubah, apakah nasib teman-teman berubah juga? Gitu. Boleh ketik ya? Boleh, ayo. Ada perubahan sedikit. Banyak dong Bunda Komsa. Dibanyakin. Ya Bunda Dia Utami, banyak sekali perubahannya ya. Itu karena apa? Karena perasaan kita sudah kita ubah. Ketika perasaan kita berubah, maka pemikiran kita juga mengalami perubahan. Ya, sehingga itu membentuk tindakan. Setelah kita bertindak, jadi punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Ngumpul, ngerujak bareng-bareng, ngumpul di ruangan RFF dan LOP. Ketika kita sudah ngumpul bareng-bareng di sini nih, akhirnya karakter kita juga berubah. Nggak mau lagi ngomongin orang, nggak mau lagi gosipin orang, nggak mau lagi marah-marah, nggak mau lagi dendam sama orang lain, dan akhirnya nasib kita pun menjadi berubah. Masya Allah, barakallah ya bunda-bunda semuanya, ayah semuanya, Bunda Ainis, nah Bunda Yuni. Oke, pada keren-keren banget nih. Kemudian, nah teman-teman sudah tahu ini ya, hidup kita adalah proyeksi. Ya. Pikiran melahirkan mindset. Mindset itu adalah kebiasaan berpikir yang baik. Mindset. Gitu ya. Mindset itu adalah sebuah pola alam pikiran bawah sadar. Ya, ketika kita memikirkan mikir terus sampai pusing. Ya, kalau belum kenal ilmu MR, aduh gimana caranya supaya amanah saya cepat lunas ini Bunda? Panik. Karena kebanyakan mikir. Mikirnya adalah pikiran-pikiran yang belum baik gitu ya. Pikiran-pikiran yang timbul dari hawa nafsu, dan mungkin pikiran-pikiran yang timbul dari godaannya syaitan. Gitu. Kita sering tergoda kan manusia gitu kan, apalagi dari bisik-bisik tetangga. Nanti kalau kamu nggak bisa bayar amanah kamu, nanti rumah kamu disita loh. Nanti kalau kamu nggak bisa bayar amanah kamu, nah nanti bunganya tambah banyak loh. Nanti kamu semakin begini semakin begitu. Kadang-kadang debt kolektornya yang ngancam, menakut-nakuti kita gitu, sehingga kita jadi mikir terus. Akhirnya pikiran yang tadinya tidak seberapa lama-lama membesar jadi akibat. Nah, ya. Teman-teman semuanya jadi akibat. Pernah lihat berita yang beberapa hari ini lagi viral gitu kan? Seorang ibu dengan anaknya itu ditemukan tewas dan tinggal hanya kerangkanya aja. Itu terjadi di Bandung Barat. Jadi ibu dan anak ini ternyata sudah meninggal sejak tahun 2019. Wah, ya ngeri banget itu ya, belum bikin bahagia. Nah, ini si ibu dan si anak ini ditemukan oleh tetangganya dan aparat kepolisian itu sudah tinggal kerangkanya aja. Kemudian ada pesan-pesan yang tertulis di tembok. Pesan-pesannya tidak positif, ngata-ngatain mantan suaminya, si anak juga ngata-ngatain bapaknya, gitu kan. Nah, ini nggak baik-baik aja. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kita lihatnya bukan bagaimana kelanjutan kasusnya ya, tapi yang kita teliti di sini adalah, nah, ketika si ibu dan si anak ini masih hidup, kemana tetangganya? Pada ngapain aja kok nggak memperhatikan? Karena apa? Mereka nggak peduli gitu. Tidak ada kepedulian empati pada orang lain. Sebab apa? Mereka terlalu asik dengan pikirannya sendiri. Termasuk si ibu dan si anak yang meninggal itu gitu. Terlalu asik dengan pikirannya sendiri sehingga akibatnya sampai meninggal dunia. Nah, karena tetangganya juga terlalu sibuk dengan asyik dengan pikiran-pikiran mereka sendiri, akibatnya sampai 5 tahun nggak tahu kalau sebelahnya tidur sama
kerangka gitu ya. Gitu. Karena orangnya pada nggak mau belajar, nggak mau mengerti gitu. Nah, beruntunglah kita yang ada di ruangan ini. Nah, ya di ruangan ini karena kita masih diberi kesempatan dan hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa bareng-bareng untuk mengetahui dan memperbaiki diri kita, mengetahui pikiran kita, mengubah pikiran kita supaya kita melahirkan tindakan-tindakan, kemudian bisa menjadi karakter yang baik sehingga mengubah nasib kita nantinya, insya Allah. Nah, ini seringnya kita memikirkan sesuatu yang menggambarkan bahwa pengalaman tertentu itu memiliki efek tertentu. Pengalaman kita yang fokusnya hanya kepada debt collector itu akan memiliki efek tertentu, ada akibatnya yang akan timbul. Nah, dari kisah ibu dan anak tadi gitu kan, beliau pikirannya itu di tembok tulisannya macam-macam, pikirannya sama bapaknya gitu, bapaknya suaminya itu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya meracuni pikiran kita sendiri, akhirnya melahirkan tindakan sehingga mungkin mereka berdua bunuh diri atau bagaimana, walau alam gitu, sedang diselidiki sama kepolisian. Nah, jadi pikiran itu sudah pasti dapat mengubah kenyataan, tinggal bagaimana kita mempercayainya atau tidak. Nah, jika kita tidak mempercayainya pun, kenyataannya pun tidak akan berubah. Ya, misalnya kita nggak percaya keajaiban itu ada, ya maka tidak akan berubah apa-apa, kan tidak akan terjadi keajaiban. Ya, omong kosong nih Pak Nas, omong kosong Bunda Susan ngajarin penglaris halal, gitu. Nggak percaya, terus nggak praktek, ya nggak akan berubah apa-apa karena nggak percaya. Coba yang praktek percaya gitu ya, kayak Bunda Surati gitu ya. Saya cuma pakai wirid 1 menit aja Bunda, omset saya langsung mulai gitu. Wow, keren gitu. Bunda Surati tuh, ya nggak Bunda Surati masuknya di mana nih? Di Zoom ya. Nah, itu teman-teman semuanya. Maka ketika kita mempercayainya, maka kenyataan pun bisa berubah. Tinggal kita bagaimana, mau nggak merubah mindset kita dari mindset yang belum positif menjadi mindset yang positif. Agar apa? Akibatnya jadi apa? Jadi ajaib dong. Nah, tahukah teman-teman suudzon merusak takdir? Nah, pasti suudzon itu merusak takdir. Perhatikan kalimat berikut ini. Ya. Nah, ini orang yang tidak baik-baik saja sama koruptor. Ada kasus gitu, mafia tambang ternyata membuat tambang secara ilegal merugikan negara sampai 300 triliun rupiah gitu. Nah, ketika muncul di televisi, dia ini melihat mereka hidupnya selalu mewah-mewahan gitu, sedangkan dia adalah orang yang miskin, belum kaya. Gitu, begitu melihat beritanya muncul, wah syukurin lo, ketangkep kena kasus 300 triliun lo, mampus aja lo. Makan uang negara gitu. Nah, dikatain. Mana ada lagi orang yang ini komentar netizen ya, saya mengutip komentar-komentar netizen yang ada di Facebook, kemudian di TikTok gitu. Kemudian ada lagi ketika seorang artis tampil gitu ya, seorang artis, dia penyanyi tampil gitu kan, bodinya tua gitu, begitu tampil dikatain, wah norak kampungan, nggak bisa mantesin baju gitu, bajunya modelnya aneh banget gitu, berasanya dia aneh banget gitu. Nah, kemudian ada lagi ya, artisnya lagi viral-viralnya, nah lagi viral-viralnya baru nikah kemarin-kemarin gitu kan. Ada komentarnya lagi, wah dia itu nggak pantas jadi bininya Haji Midun yang 2 bulan aja udah haji gitu. Yang pantas Astuti gitu ya, Astuti yang lebih pantas gitu kan. Kalau yang jadi istrinya sekarang itu mukanya boros dan tua. Nah, ini sebuah komentar-komentar yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan, apalagi diketik, apalagi dibaca gitu ya. Kenapa? Kalau kita nggak punya filter ilmu magnet rezeki, baca komentar-komentar yang beginian, itu teman-teman ikut negatif juga gitu, bisa terbawa untuk menghakimi orang yang sedang diomongin itu. Benar, karena energi negatif itu tarikannya lebih kuat daripada energi positif yang kita punya. Nah, ini makanya kalau kita belum punya pegangan ilmu gitu ya, jangan terlalu sering nonton televisi.
Saya sangat menyarankan, apalagi nonton sinetron-sinetron yang kita eh, lihat saat ini itu isinya nggak masuk akal semua gitu. Ya, nggak masuk akal dalam hal akidahnya gitu ya. Akidahnya nggak ada etika yang ditampilkan secara Islami yang bisa menunjukkan identitas, meskipun kita bukan orang Timur Tengah ya, kita menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang ahli bertata krama ya, seperti orang-orang tua kita dahulu itu sudah terdegradasi gitu ya. Beda gitu, beda. Kalau orang dulu ya, orang-orang tua kita dulu, zaman saya kecil dulu, mungkin orang tua saya melepaskan saya main di luar rumah sampai berjam-jam, nggak khawatir. Karena apa? Lingkungannya aman. Beda dengan zaman sekarang, ya. Kalau kita sebentar aja lengah, boleh jadi anak kita nanti nyampe kemana gitu. Karena memang predator-predator anak itu sudah kemana-mana gitu. Makanya kita harus benar-benar menjaga gitu anak-anak kita, dalam artian nggak terlalu posesif juga sih. Filter yang baik gitu ya. Pagar goibnya juga ya harus benar-benar dilindungi, terutama untuk kaum ibu gitu ya, supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang ahli tirakat gitu. Nah, kembali ke kata-kata yang tidak baik tadi gitu, meskipun ditujukan untuk orang lain, tapi yang mengucap kata-kata itu adalah dirinya sendiri ya. Nah, kalau kita mengucapkan hal atau kata-kata yang tidak baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang memberikan makian yang negatif untuk diri kita sendiri. Karena kita ibaratnya sedang memikirkan orang lain, ya, memancarkan energi untuk orang lain. Tetapi kanan kiri kita adalah malaikat, gitu. Malaikat selalu mencatat segala perbuatan amal kita, baik buruk maupun yang baik, gitu. Maka ketika kita ngomongin orang lain, yang terjadi adalah dari malaikatnya amin. Kamu juga, untukmu doa yang sama gitu, kamu juga akan dapat hal itu gitu. Karena kamu ngomongin orang lain gak baik-baik aja, maka itu akan berpulang untuk diri kamu sendiri. Nah, jangan sampai hal ini terjadi kepada diri kita ya teman-teman semuanya. Oke, apa yang baik ini Bunda Susan kayaknya kok belum lancar ya. Yang mananya, Bun? Iya, Udah terdengar Bunda? terdengar. Dari tadi lancar. Lancar. Oke. Baik, saya lanjut ya. Antara fakta dan respon. Ini yang di Google Meet terhenti, ini terjeda. Bentar, saya ambil. Oke. Ya, halo Bunda Susan. Halo. Ya, ya. Yang di Google Meet saya kelihatan nggak Bunda? Nggak kelihatan, cuma Nggak kelihatan. foto Ya, aja. saya ganti pakai HP dulu Bunda yang di Google Meet Bunda. Oke. Ganti aja. Foto. Oke. Ya, halo. Ya, Nggak kelihatan Bunda ya. sudah. Ya, saya lanjutkan. Ini mengenai antara fakta dan respon. Ya, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah ya. Tadi situasi tentang bagaimana komentar-komentar netizen yang belum baik ya, belum baik
internet belakangan ini. Nah, ini ada situasi ketika ada seorang sedang dalam perjalanan kereta. Ya, seseorang ini sedang pulang kerja. Ya, karena lelah, ya beliaunya ini duduk santai di dalam gerbong kereta sambil menyandarkan kepala di kursi. Kemudian masuklah seorang bapak dengan 3 orang anak laki-lakinya ke gerbong kereta itu. Bapak itu mengambil kursi tepat di belakang, ya di belakang orang itu, ya dengan 3 orang anaknya. Ya. Kemudian anaknya itu satu di pangku karena masih kecil dan 2 orangnya ada di hadapan bapaknya ini, yang lain yang sedang pulang. Atau mungkin kita analogikan sebagai diri kita. Anda sedang naik kereta pulang kerja malam-malam, duduk santai di gerbong kereta, capek menyandarkan kepala, ada bapak bawa 3 orang anaknya. Bapak itu 2 anaknya dibiarkan gitu, sedang bermain-main gitu, duduk tapi main-main. Kemudian bapaknya itu langsung tertidur sambil memangku anaknya yang paling kecil. Nah, ternyata 2 orang anaknya si bapak ini hiperaktif ya. Beliaunya ini, anak-anaknya ini berlari-lari sepanjang gerbong. Terus sambil menarik-narik baju, dan termasuk baju kita gitu, memainkan tas kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respon kita? Teman-teman boleh jawab. Bagaimana teman-teman responnya ketika menghadapi diri kita ini pulang kerja, keadaannya capek, ada di kereta, kemudian ada bapak-bapak bawa 3 orang anaknya, ya, bawa 3 orang anaknya ini dengan keadaan yang tidak baik-baik aja. Anak-anaknya ini, yang 2 itu, wah ampun deh gitu, nggak bisa diem. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Mau pilih yang pertama, benci sama si bapak, maki-maki dia, menegur tapi dengan marah-marah, atau pilih yang kedua, mengkonfirmasi pikiran ya dengan berharap bapak itu bangun dan mengkomunikasikannya dengan baik. Teman-teman mau pilih yang mana? Wah, pokoknya kondisi yang real ya. Kita bayangkan seandainya itu kita dalam kondisi yang capek tapi digangguin sama anak orang. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang akan teman-teman perbuat jika melihat anak orang ngusilin kita padahal kita ini capek gitu? Pilih yang kedua, tentu gitu. Kita berharap ya mengkomunikasikannya dengan baik-baik saja ya. Ternyata setelah dikomunikasikan dengan si bapak itu, bapaknya itu langsung gitu. Pak, maaf Pak, gitu. Anaknya ini loh Pak, gitu. Kenapa anak saya gitu? Anaknya nggak bisa diem ya Pak, ya. Wah keren banget ini Pak, lucu-lucu gitu. Kita ngomongnya sambil tersenyum gitu ya sama anaknya gitu. Ini ya tersenyum, adik sini deh, gitu. Mengkomunikasikannya dengan baik. Nah bapaknya berikutnya cerita, iya maafkan saya ya, maafkan karena anak-anak saya memang nggak bisa diem gitu. Mereka ini anak-anak yang baru saja kehilangan ibunya. Jadi mereka adalah anak-anak yang piatu. Saya merawat 3 orang anak-anak saya ini sendirian gitu. Wah, rasa lelah saya luar biasa karena mereka adalah anak-anak yang belum balik gitu. Saya harus mengasuh 3 orang anak laki-laki sekaligus. Wah, akhirnya ketika kita mengkonfirmasi ya Bapak ini dengan baik-baik saja, maka yang ada adalah timbul perasaan kasihan sama bapaknya ini. Oh, ternyata saya yang salah. Anak ini seorang anak yang piatu gitu kan. Maka ilmu law of projection menjelaskan apapun yang terfokuskan dalam pikiran kita akan otomatis terproyeksi menjadi nasib kita. Boleh dicatat baik-baik ini teman-teman. Kalau kita fokusnya tadi ya kepada si bapak untuk merasa marah, kecewa sama si bapak ini, maka nasibnya mungkin bakalan berantem sama bapaknya. Tapi ketika kita memfokuskan pikiran kita untuk mengkonfirmasi keadaan dengan baik-baik aja gitu, maka yang akan terjadi adalah nasib kita baik, bersahabat, jadi kasihan sama bapaknya, mau menolong dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita harus memunculkan rasa fokus yang baik terhadap orang lain. Ya, beda fokus dan harapan. Fokus dan harapan ini mungkin sering ya teman-teman alami, atau mungkin hal ini
pernah kejadian pada diri kita sendiri, dan mungkin sebagai seorang peserta dari pernah ya teman-teman semua ini sebagian besar pernah mengikuti THMR, SHMR. Nah, saya analogikan menjadi antara Badu dan Badi. Nah, Badu ini mengikuti training THMR. Lalu pembicaranya adalah CTMR sukses, motivator gitu ya, memberikan pembicaraan tentang financial freedom dengan cara ajaib, magnet rezeki. Motivator ini bilangnya keajaibannya saya udah banyak gitu. Keajaiban saya udah banyak, rumah mewah, mobil, pesiar ke luar negeri, haji bolak-balik, umroh juga setiap tahun, setiap bulan saya umroh gitu. Nah, Badu merasa tidak beruntung mendengar cerita-cerita itu. Mungkin saat Pak Nas cerita, saya pernah ke sini, saya pernah ke situ gitu. Dia malah jadi semakin minder gitu ya. Karena merasa miskin. Besoknya ketika ada bulan depan SMR lagi, yuk ikut lagi yuk. Nggak mau saya. Nggak usah itu bayar gratis ini, beasiswa ada, ikut lagi yuk. Nggak mau saya. Lah kenapa gitu? Ya saya merasa minder gitu. Mungkin orang-orang yang nggak mau resit itu karena satu dia minder, yang kedua orang tersebut merasa ya ilmunya itu nggak masuk akalnya dia gitu, karena dia tadi fokusnya bukan untuk keajaibannya dia sendiri gitu, tapi dia fokusnya adalah secara logika, kayaknya ilmunya nggak masuk akal deh gitu, mana ada orang ajaib secara tiba-tiba gitu. Nah, dia merasa seperti itu, akhirnya dia merasa nggak butuh. Saya nggak butuh ilmu MR gitu. Untuk apa sih ilmunya omong kosong gitu. Nah, itu seperti si Badu ini gitu. Merasa tidak beruntung, merasa miskin gitu. Ah ya mah kamu yang udah bisa kaya, kamu yang udah bisa jalan-jalan ke luar negeri, kamu yang bisa haji, kamu yang bisa umroh gitu. Jadi apa yang difokuskan oleh si Badu ini gitu. Dia sangat fokus pada pikirannya sendiri. Ya, dia fokus sama pikirannya sendiri, dia asyik sama pikirannya sendiri dengan nasib ketidakberuntungan dia. Nah, ini yang difokuskan. Terus bandingan dengan yang ini, si Badi ikut training yang sama dengan Badu di tempat yang sama dengan pembicara yang sama. Si Badi ini malah merasa sangat terinspirasi dengan cerita keajaibannya sang trainer, ya. Lalu tiba-tiba dirinya merasa memiliki harapan bisa melakukan hal yang sama seperti sang trainer lakukan ya. Dia mengundang harapan untuk hidup dalam fokus. Nah, dia mengundang harapan untuk hidup dalam fokusnya. Fokusnya apa? Kekayaan. Fokusnya apa? Menarik keberlimpahan dengan cara yang ajaib. Siapakah Badi itu? Badi itu adalah teman-teman semua yang ada di grup privat RFFLOP. Beri tepuk tangannya. Iya, teman-teman adalah Badi. Kenapa? Karena teman-teman terinspirasi dengan saya, teman-teman terinspirasi dengan Pak Nas, terinspirasi dengan Bunda Susan untuk fokus sama harapan dan keberlimpahan dengan cara yang ajaib. Dan insya Allah itu yang akan teman-teman dapatkan. Termasuk nanti teman-teman yang baru gabung juga gitu ya. Fokus aja itu. Jangan memfokuskan diri kepada hal-hal yang membuat diri kita merasa tidak baik-baik saja. Jadi inilah 7 kunci rahasia positive thinking. Nah, pernah dengar dari Ustadz Nasrullah itu sering disampaikan oleh para ahli atau saintifik gitu ya, pikiran kita berpikir 60.000 kali setiap hari, cret gitu ya. Nah, setiap pikiran adalah doa, maka setiap doa akan dikabulkan oleh Allah, baik positif maupun tidak. Karena apa? Allah bilang apa? Ini inda abdi bi, ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, kalau teman-teman bersangkanya baik, maka akan dapat baik. Kalau teman-teman akan bersangkanya bahwa diri kita lunas amanah, maka akan lunas amanah. Kalau teman-teman bersangkanya kita bisa umrah bareng-bareng ajaib, mau nggak? Mau dong gitu ya. Ayo, satu grup RFFLOP kita jadwalkan mau umrah kapan? Oktober? Boleh. Atau kita mau umrah kapan? 2025? Boleh, bareng-bareng yuk. Nanti kita ketemuan di sana offline di Tanah Suci. Ayo kita jadwalkan. Siap ya? Menyala. Oke. Yang kedua,
ada perbedaan antara ingin dan fokus. Kalau kita cuma ingin doang, maka tidak otomatis menjadi fokus yang ada di pikiran. Jadi kalau Bunda saya ingin lunas amanah, ingin, hanya ingin, maka tidak otomatis menjadi fokus. Tapi kalau kita fokusnya adalah, ya, Bunda saya nggak ingin lagi lunas amanah, tapi saya akan berusaha fokus untuk menjadi magnet rezeki. Beda itu ya. Saya mau fokus jadi magnet rezeki Bunda. Nanti otomatis amanahnya lunas. Yakin itu, percaya itu. Ya, jalankan itu. Ya, kalau kita sudah fokus, ya, fokus itu tidak mengenal kata negasi, tidak membedakan orang lain apa diri sendiri. Pokoknya frekuensinya adalah pikiran kita senantiasa positif. Gitu. Ini yang namanya dengan fokus. Fokusnya untuk hal yang baik, jangan buang-buang energi untuk fokus kepada ketidakbaikan. Gitu. Kalau teman-teman adalah seorang pebisnis online, fokus saja gitu. Fokusnya apa? Dagangan laris, pembelinya banyak, pembelinya semua ramah ya. Fokusnya lagi apa? Kita jadi orang yang helping gitu ya, membantu orang lain mengenal keajaibannya. Jadi agen keajaiban untuk orang lain. Bisa ya seorang pedagang menjadi agen keajaiban. Siapa? Contohnya Bunda Susan gitu. Ya, di sini juga semuanya teman-teman juga ya banyak yang sudah menjadi agen keajaiban. Nah, kemudian yang ketiga, kunci yang ketiga adalah melatih fokus. Fokus itu perlu dilatih. Ya, jangan kemudian saya sudah ajaib, saya nggak perlu latihan lagi. Ya, latihannya di mana ya? Di grup ini, di ruangan privat RFF dan LOP. Ya, membuat frekuensi pikiran kita memancarkan energi positif senantiasa, sehingga itu mudah mengundang nasib baik, nasib keajaiban untuk diri kita sendiri. Gitu. Kemudian apalagi Bunda? Ya, yang keempat adalah fakta. Ya, ketika terjadi sebuah fakta yang membuat kita merasa enggak nyaman, bungkus permen, persoalan, ya. Itu tidak penting faktanya. Yang terpenting adalah responnya kita terhadap fakta itu. Umpama tadi kayak ibu sama anak yang meninggal 5 tahun tetangganya nggak tahu. Faktanya adalah si ibu itu meninggal karena terlalu memikirkan suaminya. Anaknya juga meninggal karena terlalu memikirkan bapaknya. Itu faktanya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Harusnya respon tetangga-tetangga sekitarnya itu yang diperhatikan gitu. Merespon, jangan menyalahkan orang lain, ini meninggal gara-gara bapaknya nih gitu. Yang disalahkan itu siapa? Diri kita sendiri. Kenapa? Ilmu magnet rezeki belum nyampe di sana gitu. Sehingga orang-orang lalai sama tetangganya sendiri aja nggak peduli. Meninggal 5 tahun aja baru tahu gitu. Kemana aja sih gitu. Nah, ini yang membuat kita miris gitu dengan kondisi bangsa ini. Makanya gitu Ustadz Nasrullah punya misi 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki. Itu 1% dari penduduk Indonesia aja belum ada itu. Karena penduduk Indonesia itu sekarang sudah hampir 300 juta jiwa. Seharusnya 3 juta gitu. Dinaikin lagi targetnya Pak Nas. Nanti disampaikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima, dampak husnudon pada kehidupan pribadi akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur, melihat segala sesuatu senantiasa dari sisi yang positif, mengenal hakikat dan mengundang keberuntungan. Nah, kalau kita husnudon terutama sama Allah gitu ya. Tadi Allah bilang, ini indah abdi bi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi jangan bersangka Allah nggak sayang sama saya nih, ngasih persoalan banyak banget gitu. Udah tanggal tua, motor saya banyak kempes, udah itu kena tilang lagi. Aduh, nasibnya apes banget. Nah, gitu kan. Pikirannya udah nggak baik dulu sama Allahnya gitu. Dikasih ujian kenapa saya bertubi-tubi sih, mengeluh dan akhirnya menciptakan perasaan-perasaan yang tidak indah di hatinya sendiri ya. Akhirnya jadi kecewa, kesel, dendam ya sama siapa, merasa nggak diperhatikan sama Allah gitu. Nah, akhirnya dampaknya apa, akibatnya apa gitu. Nah, seperti itu tadi ibu dan anak itu. Naudzubillah, summa naudzubillah ya. Jangan sampai itu terjadi kepada diri kita.
Kemudian yang keenam, kunci rahasia positive thinking adalah dampak husnudon pada lingkungan, meningkatkan rasa saling percaya. Jadi kita harus positive thinking itu kepada lingkungan juga, supaya kita mudah percaya sama orang lain. Jangan dikit-dikit merasa, ih kamu ya ngepoin aku. Kamu kok sering ngepoin aku, kamu mau nyontek ya, nyontek pola kerjaku biar kamu bisa sukses dagang kayak aku ya. Loh, emang kenapa? Ini nggak apa-apa dong. Kalau ada yang tanya, Bunda Vita, rahasianya apa sih supaya cepat naik pangkat, supaya dipercaya gitu sama orang-orang, rahasianya apa? Saya kasih tahu gitu. Kenapa harus ditutup-tutupi? Nggak ada rahasia lagi gitu. Meskipun kita membeberkan rahasia kita kayak Pak Anas nih, membeberkan rahasia magnet rezeki gitu. Apakah kemudian akhirnya Pak Nas menjadi jatuh miskin? Enggak, malah tambah kaya. Lah, Bunda Susan sepil wirid omset 1 menit omsetnya melejit. Apa Bunda Susan langsung ujuk-ujuk jatuh miskin dengan membeberkan rahasianya? Enggak, malah tambah kaya gitu. Karena semakin dibagi, ilmu itu dialirkan, maka akan menciptakan sebuah aliran yang baru gitu. Teman-teman masuk ke ruangan privat RFF ini, saya omsetnya makin banyak, tapi nggak mau ngasih tahu tetangganya. Ya, omsetnya tetangganya sedikit sepi gitu kan. Dan nggak mau ngasih tahu, saya mah di sini nanti takut tetangga saya nanti nyontekin saya, dia yang rame saya yang sepi. Nah itu salah lagi, itu nggak tepat lagi itu. Kenapa gitu kan? Karena punya perasaan yang nggak baik sama tetangga. Perasaannya gimana? Entar dia yang rame saya yang sepi gitu kan. Mendoakan diri sendiri kan gitu. Mendoakan diri sendiri sepi, jangan gitu. Pokoknya bagi-bagi aja ilmu, kamu mau apa gitu kan, sama karyawannya, karyawanku belajar yuk gitu kan. Kayak Bunda Susan ngajakin tuh. Nah, fokusnya apa supaya karyawanan ini menjadi karyawan yang baik, bermakna rezeki, bisa bekerja sama dengan baik, kolaborasi yang baik, bermitra dengan baik gitu. Nah doakan juga gitu menjadi hal-hal yang baik. Maka ketika kita memfokuskan diri kepada hal-hal yang baik, performa kita akan meningkat menjadi baik. Percaya itu gitu kan. Ketika teman-teman sudah ada di grup ini nyaman, performa teman-teman bagus nggak? Bagus. Warung Bunda Murti tambah rame gitu kan. Kemudian auranya semakin glowing. Kemudian Bunda Tuti Warma gitu, tokonya makin berderet-deret, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Inilah gitu. Teman-teman maunya apa? Hajat hidupnya, pengennya apa lagi gitu. Maka kita harus saling mendukung satu sama lain, husnudzon sama lingkungan, terutama lingkungan yang baik ya. Lingkungan yang baik, kita menciptakan lingkungan yang baik gitu. Kemudian yang ketujuh, kuncinya adalah ketika kita fokus kepada hal yang baik, maka harapan pun akan tumbuh di atasnya, sebagaimana tumbuhnya biji yang jatuh ke lahan yang subur, mudah terwujud nyata menjadi keajaiban. Nah ini teman-teman CTMR nih yang ada di grup ini nih, tugasnya apa? Sebar-sebarkan gitu ya, kabar-kabari ada grup ajaib spektakuler RFF LOP, siapa yang mau ikut gitu, supaya apa? Nanti kita semakin ajaib. Nah, promosi keajaiban itu sebenarnya gampang kok gitu. Tinggal menunjukkan aja, tinggal menunjukkan. Kalau kayak Bunda Susan, kayak saya, kita tunjukkan gitu ke orang-orang tanpa harus ceramah berbusa-busa kok. Pokoknya kamu harus percaya sama aku. Enggak usah seperti itu. Itu tunjukkan. Kamu lihat saya dulu, kamu lihat saya sekarang gimana gitu. Kayak saya tunjukin sama teman-teman gitu. Kamu lihat saya yang dulu, lihat saya yang sekarang gimana gitu. Saya tanya itu, wah ya sekarang udah berbeda, kemajuannya banyak. Apa sih rahasianya? Ayo dong belajar gitu. Masuk ke magnet rezeki. Ilmu apaan? Aliran baru ya, aliran sesat kah? Komen, gitu, teman-temannya komen. Gitu. Perkara mereka mau masuk atau tidak itu hidayah Allah. Yang penting kita udah sampaikan. Gitu. Itulah yang dinamakan dengan agen keajaiban, mengalirkan ilmu-ilmu yang baru gitu, tenaga yang baru, supaya harapan kita terus bertumbuh. Kalau mereka nggak tertarik ya udah biarin aja, yang penting kita menumbuhkan harapan untuk diri kita sendiri. Perkara nanti mereka tertarik atau enggak, kita pasrahkan ke Allah, kita kembalikan ke Allah lagi. Nah, ketika kita sudah mau berbuat yang demikian, maka diri kita sudah termasuk orang yang senantiasa positif thinking.
Terima kasih. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya. Ya, demikian tadi apa yang sudah saya paparkan mengenai 7 rahasia kunci menjadi orang yang positive thinking. Bisa ya? Bisa dipraktekkan? Bisa? Mana nih suaranya? Bisa nggak? Yakin bisa? Allahu Akbar. Bisa nggak? Yakin bisa? Allahu Akbar. Insya Allah, amin ya. Demikian tadi teman-teman ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti dan nanti kita bisa praktek bareng-bareng. Yang penting kita memperbaiki pikiran kita, perasaan kita, positive thinking dulu. Nah, nanti setelah kita bisa positive thinking, nah kita perdalam lagi positive feelingnya. Setelah positive feelingnya bisa lagi positive motivationnya, insya Allah ajaib tuh, makin ajaib. Terus diulang lagi, awal lagi ke positive thinking, kemudian positive feeling gitu, kemudian naik lagi ke positive motivation. Wah, makin jelek, makin pol-polan. Ya, demikian tadi Bunda Susan apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga nanti di akhir riadoh menunggu ya apa kira-kira yang dimasuk botol sama danau. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat praktek buat teman-teman semuanya. Insya Allah keberkahan, keajaiban senantiasa milik kita ya. Silakan sekarang waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan Arkanisa. Saya berikan tepuk tangan yang meriah buat Bunda Susan Arkanisa. Ya, terima kasih Bunda Pita materinya. Materi Bunda Pita yang pada malam hari ini, Ibu dan Bapak semua, adalah 7 kunci rahasia untuk kita bisa selalu positif pikiran kita. Nah, kemudian ada usaha di sana, ya ikhtiar di sana untuk bisa selalu memperbaiki dari wilayah kuantum, ya wilayah kuantum kita yang pada saat positive thinking nanti akan terkoneksi pada positif di perasaan, ya positive feeling kita gitu ya. Untuk apa manfaatnya? Untuk menjadikan kehidupan kita lapang, sukses, disayang oleh Allah, berlimpah dan kemudian bahagia serta ajaib. Nanti akan seperti selaras gitu ya dengan materi yang saya bawakan nanti tentang botol dan danau gitu ya. Antara botol vs danau melawan versus ya, botol versus danau gitu ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali dari teman-teman ya, baik yang baru maupun yang ada yang lama gitu ya, yang karena memang seperti ini Bapak Ibu, di mana rezeki itu kemudian kalaupun sudah belajar kemudian enggak ajaib terus tuh enggak ya, kadang itu ada bungkus permennya kembali gitu ya, ada bungkus permennya kembali, akhirnya seperti kena tumbukan, kemudian agak vibrasinya agak menurun gitu ya. Makanya perlu booster tersendiri yang kali ini nanti saya akan membawakan pemahaman kita semua bagaimana sih kapasitas kita gitu ya. Seperti botolkah atau seperti danau. Nah, yang di situ yang saya maksudkan ya, nanti botolnya itu bukan botol air doa juga bukan gitu ya. Tapi di sini adalah botol yang diartikan ya, dalam arti adalah kapasitas kita nanti gitu ya. Kemudian caranya bagaimana agar seluas danau, maka dimasukkan ke wilayah pikiran kita. Pikiran apa? Pikiran di positive thinking kita masukkan, lalu saat ini kita akan mempositifkan wilayah perasaan dan niat kita ya, motivation kita dengan membaca Al-Waqiah berjamaah gitu ya. Nah, alhamdulillah pada saat kita sudah rutin ya seperti ini, kemudian mendapatkan ada banyak karakter-karakter terbarukan ya Bapak Ibu. Yang mengalami keajaiban demi keajaiban sebenarnya adalah Bapak Ibu yang menariknya tanpa sadar. Dengan apa? Karakternya sudah menjadi membaik. Karena ya sebelumnya itu kebiasaan-kebiasaannya berubah gitu. Disebabkan oleh apa berubahnya? Ya ada baca Al-Quran ya seperti ini rutin setiap pekan, kemudian bisi-bisinya yang ada di grup privat RFFLOP itu tiap hari nonstop ya, apalagi sekarang ini ya ada metode dengan mentoring ya, baik tahajud
sampai tahajud kembali yang di dalamnya ada afirmasi ya, kemudian ada zikir-zikir yang bisa Bapak Ibu rutinkan, itu menginstal luar biasa ya di dalam wilayah kuantum Bapak Ibu, yang akhirnya saat Bapak Ibu terbetik di benak ya, ada loop di sana, kemudian tersaji nyata keajaibannya yang sebelumnya tidak terjadi gitu Bapak Ibu ya, seperti halnya penjualan dari bola saya itu yang benar-benar saya pegang langsung gitu ya Bapak Ibu ya, benar-benar amazing, yang waktu itu saya mengatakan saya ingin satu hari itu antara 20 karung sampai 30, itu benar-benar terjadi, dan sekarang 4 supplier gitu ya, 4 supplier saja tidak mengcover. Sekarang saya mencari ke arah barat gitu ya, saya ini masih ikhtiar mencari ada produsen gitu ya, produsen bola gitu dari arah Cirebon gitu ya, Cirebon kemudian sampai Tangerang gitu ya, mudah-mudahan nanti ketemu karena ini masih ikhtiar ya, masih ikhtiar, dan itu diawali dengan LOP Bapak Ibu, dengan loop gitu ya, kemudian Allah tunjukkan orang-orang yang sinergi, kemudian memberitahukan dengan tulus gitu, dengan tulus informasi-informasi yang saya butuhkan. Nah, memang ajaib sekali Bapak Ibu ilmu magnet rezeki ini, asal Bapak Ibu benar-benar meyakininya. Anda yakin itu bagaimana? Tanda yakin adalah ada keistiqomahan di dalamnya, ya, ada istiqomah di dalamnya. Bapak Ibu istiqomah dalam mengakses ilmunya, ya, istiqomah dalam mempraktekkannya, ya. Kemudian istiqomah untuk terus bisa berlanjut berlatih dan demi berlatih gitu ya, di grup yang sama gitu ya. Karena nanti kalau grupnya beda-beda gitu Bapak Ibu ya, nanti akhirnya bisa jadi ada file-file yang beda gitu ya, karena masing-masing CTMR itu ada ciri khasnya masing-masing gitu ya. Karena di sini berkenaan adalah saya sebagai pembisnis gitu ya, sebagai pembisnis. Kemudian Bunda Pita sebagai seorang teacher ya, guru ya, sekarang ini kepala sekolah gitu. Punya ciri khas masing-masing Bapak Ibu. Dan tentu sebagai seorang pengusaha itu sangat diminati oleh banyak orang gitu ya. Ditandai oleh apa? Ditandai oleh 10 sahabat Rasulullah ya, 9-nya adalah pembisnis gitu ya. Jadi mencirikan ada di keadaan sekarang ini ya, keadaan sekarang ini pun ya. Jadi banyak sekali orang yang berbisnis gitu ya. Coba kita lihat ada di deretan jalan raya gitu ya. Orang yang jualan dengan pembelinya itu bahkan banyak sekali yang jualan, banyak yang bisnis daripada pembelinya. Tapi jalan semua Bapak Ibu di sana, jalan semua. Itu amazingnya ya, uniknya di situ ya, ajaibnya di situ. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, enggak laku. Jangan khawatir nanti Bapak Ibu kemudian wah turunlah saya omsetnya. Kalau dibersamai dengan ilmu ya, apalagi ada amalan ya, dan kemudian ada jurus-jurus yang terus kekinian gitu ya. Nanti akhirnya Bapak Ibu enggak ketinggalan zaman gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon izinnya, karena beberapa sesi kemarin saya banyak sekali membawakan ada tema-tema yang seperti goib gitu ya. Contoh misalnya kemarin ya penglaris halal gitu ya, kan kayak ilmu goib. Padahal kan di dalamnya ada jurus-jurus magnet rezeki gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan ilmu klinik gitu ya, bukan ilmu klinik, bukan. Cuma di dalamnya memang gitu Bapak Ibu ada wiridnya gitu ya. Akhirnya diberikan judul kan seperti itu ya, apa namanya, penglaris halal. Untuk apa? Untuk biar orang itu ini apa namanya tertarik gitu ya, aha gitu kan ya. Apa sih ini kayak gitu kan. Tapi di dalamnya ternyata LOP Bapak Ibu. Ya LOP kan, kita melalui ada uang gitu ya, kita LOP kan gitu ya. Kita proyeksikan di sana kalau uangnya nanti berdatangan kayak gitu kan. Dan kita memang enggak kemudian menyampaikan hanya wiridnya saja, enggak, tapi saya ada landasannya, ada awalannya, ada ilmu-ilmu yang membersamainya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar jurusnya gitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur sekali kepada Allah yang materinya ya ada di privat terapi ini sangat variatif ya. Insya Allah akhirnya bisa memberikan ada materi di wilayah pikiran kita menjadi berwarna gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah,
Bunda Sri, saya mohon maaf Bunda Sri. Bunda Sri Astuti. Lepas lagi Bunda. Ya. Bapak Ibu, pada waktu kita menyimak ya ada materinya, nanti ada juga di akhir sesi dan juga ini di awalan, itu bekerja ada di wilayah pikiran sadar gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita akan menggetarkan bacaan Al-Qur'an agar bisa menyentuh ya wilayah bawah sadar. Ya, agar menyentuh ke wilayah bawah sadar. Mari Bapak Ibu semua, kita sekarang ini karena sudah jam 9, jadi untuk mulai pembacaan Al-Qur'an ya, untuk bisa kita segerakan ya, agar nanti pada saat saya menyampaikan botol versus danau itu saya tidak terasa cepet-cepetan gitu ya, karena harus rileks gitu ya, dan nanti bisa diterima dengan mudah. Kita langsung saja. Alhamdulillah materi yang pertama dari Bunda Prita sudah diberikan, insya Allah bisa membuka cakrawala di pikiran sadar kita ya, kemudian didorong oleh adanya bacaan-bacaan yang kita lakukan ya untuk masuk ke bawah sadar, dan juga nanti juga akan dilengkapi dengan ada materi dari saya lagi gitu ya, jadi nanti lengkap. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mudah sekali praktek ada di kehidupan nyata, membawa karakter ya, kebiasaan dan karakter Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi. Kira-kira gimana ya? Kayaknya nanti kayak selevel wali kali Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau belajar terus. Bunda Waliaton nih kayak wali nanti. Bunda Rohnidar juga ya, Masya Allah ya. Karena kan dibuka terus ya perisainya ya, seperti itu ya. Jadi apa yang dikatakan gitu ya, positif ini, apa yang dikatakan itu menjadi doa gitu. Apa yang selalu dia katakan, maka hati-hati sekali nih dengan lisan gitu ya. Kenapa kita ucapannya, self talk kita tidak mudah realisasi? Karena masih banyak tidak baiknya di wilayah pikiran dan di wilayah perasaan. Maka Allah itu maha adil, benar-benar maha penyayang sama kita. Kalau kemudian kita belum baik ya, kita belum positif benar-benar ketiganya, di mana nih pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadarnya kita belum benar-benar baik ya. Jadi kita masih naik turun ajaibnya Bapak Ibu. Tapi kalau udah banyak baiknya ya, nanti ucapan aja ya, karena kan udah terjaga baik kan, ucapan aja ya, self talk aja, cuma berapa kata, berapa kalimat itu tuh nanti jadi nyata. Saya testimoni ya Bapak Ibu ya, testimoni. Kemarin itu ada jamaah dari Kedunguni ya, Bunda anakku bla 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 panas luar biasa gitu kan. Kemudian udah difotoin aja anaknya sama air doa gitu ya, sama airnya gitu. Lalu saya ada vibrasi doa kan ya dari sini gitu. Siangnya langsung turun, langsung benar-benar dingin kayak gitu ya, benar-benar sehat gitu akhirnya. Terima kasih Bunda, kok ajaib kayak gitu ya. Gimana tuh Bunda? Ya udah tinggal diproyeksikan aja gitu kan. Karena kan memang masing-masing ini ya, masing-masing ketajamannya spiritual kan beda-beda, walaupun datang langsung kalau misalnya memang belum bisa ya akhirnya belum gitu ya. Bismillah, karena Allah izinkan walaupun jauh ya akhirnya sembuh gitu ya. Bukan berarti ya Bapak Ibu ya kemudian Bapak Ibu nanti berebut, Bunda suamiku, Bunda istriku. Nanti saya enggak sempat bekerja nih. Semua kirim foto. Bunda tokoku biar laris. Masya Allah, tiap hari duduk tok gitu ya Bunda Waliaton, nanti ya transfer terus gitu ya, transfer energi baik gitu ya. Makanya saya mikir nih nanti Bapak Ibu yang belajar terus di sini nih nanti kelasnya wali kali gitu ya. Tinggal proyeksi aja, tinggal bayangin aja gitu ya. Udah kayak jadi kayak gitu, jadi nyata gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Mari Bapak Ibu semua, saatnya ini kita tadi jok ya, guyon ya, bukan berarti wah
nanti pada jadi wali nih Bunda Susan nih kok kayak gitu lebay kayak gitu, mohon maaf bukan ya, ini kan untuk penyegar gitu ya Bapak Ibu ya tuh, cuma kepikiran tok tadi tuh arkanisannya ngomong gitu, keren-keren banget nih RFFLOP gitu ya. Masya Allah, Biar mudah-mudahan nggak ngantuk, Bun. iya bener. Biar nggak ngantuk ya gitu ya para wali ya Bunda Murti. Bayanginnya. Jadi bukan maunah lagi ya, karomah gitu. Jadi udah banyak karomahnya gitu ya. Nggak ngaku menjunjung diri, nggak bisa jadi Bapak Ibu itu udah levelnya seperti itu, bisa jadi juga gitu ya. Karena kan Allah yang melihat gitu ya. Kita kan cuma ini aja kan, menilainya sekilas dan bukan untuk bangga-banggaan di luar, bukan. Kita kan cita-cita kan boleh ya kan. Para wali itu berarti kondisi spiritual meternya di mana? +7 dan +8. +6 udah masuk benar di dalamnya ya. Kemudian sudah mulai ada +7, mulai menyentuh ke sana. Nanti ke +8 turun lagi gitu. Jadi sholat aja itu udah merasakan nikmat banget gitu. Sholat itu bukan merasa beban, bukan. Naik kan kalau beban kan berarti masih kayak dipaksa gitu ya. Tapi sholat itu kayak sudah menjadi kebutuhan dan menyenangkan kayak gitu. Saya butuh sholat kok dan saya senang kayak gitu. Keren banget itu Bapak Ibu. Kalau udah situasi seperti itu. Seperti halnya malam hari ini ya. Bapak Ibu membaca Al-Quran sekarang ini gitu ya, itu kan terbawa ya auranya ya, terbawa energinya gitu ya. Karena apa? Karena semangatnya bersama-sama dalam baca Al-Quran. Ya kali kalau di rumah ya kali tidak sempat gitu ya, sendirian gitu. Nah bareng-bareng seperti ini menjadikan kayak kumpulan energi besar ya. Dan kemudian saya butuh lalu rasanya menyenangkan. Coba Bapak Ibu cek, rasa di hati senang enggak? Kalau Bapak Ibu rasanya senang, bahagia ya, merasakan kok saya tuh kayak wah hobi gitu, seneng banget nih di situasi seperti ini. Nah itu udah mulai itu, Masya Allah udah mulai +6 gitu ya, udah mulai +6. Nanti kemudian kalau tertrigger di situasi nyata ya bisa jadi +5 gitu ya, turun +4, nanti naik lagi kayak gitu. Memang kan spiritual meter itu naik turun ya. Al-imanu yasidu wa yangkus ya, iman kita itu naik dan turun. Nah saat kita berkumpul dengan teman-teman yang selaras dan soleh itu kan baik ya. Nah nanti akan naik nih spiritual meternya, naik ya. Di sana komunitasnya bagaimana, apalagi mentornya gitu ya, apalagi yang dibawakannya apa aja nih gitu kan. Nah nanti akan membawa kepada situasi spiritual meter itu menjadi menaik gitu kan. Kalau sudah menaik, yang beruntung Bapak Ibu gitu ya. Karena apa? Karena otomatis nanti mudah sekali mendapatkan energi besar dan ajaib. Sekarang ini kita akan menuju ke +6 ya. +6-nya adalah memuliakan Allah ya. Memuliakan Allah dan teman-teman juga di sini yang nanti akan kita lakukan kickback, doa bidoakan itu juga dalam kondisi spiritual meter +6 gitu ya. Nah makanya Bapak Ibu semua dengan bahagia, mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu ya untuk bareng-bareng semangat ya, semangat duduk sila, kemudian dada dilapangkan gitu ya, dadanya lapang, kemudian nanti bacanya jahar ya. Yang baru bergabung Bapak Ibu ya mungkin belum tahu tata caranya ya, pada saat kita mulai membaca Al-Quran ya, tarik nafas kemudian lepas. Tarik nafas lagi, lepas. Nah ini nanti untuk bisa mewujudkan wilayah dari otak kita itu menjadi alfa ya. Alfa ini ketenangan karena banyak terkirim ya dari O2 yang telah diserap dengan maksimal kemudian dilepaskan. Dalam waktu melepaskan ini adalah proses RFF, proses merilis energi sampah, melepas ya. Jadi nanti yang punya penyakit, yang punya ada persoalan gitu ya, yang masih ada pikiran-pikiran tidak baik, itu bersamaan dengan ada teknik tahadus nafas ya, tarik nafas lepas, tarik nafas lepas, itu nanti merilis energi-energi kuburnya dan kemudian setelahnya menjadi lapang, teduh, sejuk
nyaman gitu ya. Dan setelah batin gitu ya, loop gitu ya, setelah melakukan loop gitu kan, sekilas aja gitu ya, bahkan kadang enggak sengaja gitu ya, tiba-tiba besoknya terjadi nyata gitu ya. Apalagi memang benar-benar sengaja nih, 1 menit penjualan melejit, dilakukan 5 waktu gitu ya, bahkan bisa jadi lebih dari 5 waktu karena ada sunah-sunahnya ya. Kemudian divibrasikan terus-menerus ya, memang benar-benar Bapak Ibu melejit, benar-benar Bapak Ibu itu amazing banget. Sampai saya yang di bola itu anak saya gitu ya, sama menantu saya memang mengakui iya Bu, ini memang dari yang itu gitu, dari mana rezeki gitu. Dari mana Mbak, jenengan tahu enggak kenapa nih sampai 4 kali lipat kayak gini, keren banget kayak gitu kan. Hari ini sampai 500 ya, padahal tidak dalam masa promosi. 500 pesanan Bapak Ibu, ada yang 100 pula, ada yang 200 gitu ya, ada 500 nota gitu ya, sampai kewalahan sekali gitu ya. Belum lagi ditambah saya ada produk baru ya dari Queens. Queens itu adalah merger saya dengan Mbak Salsa ya, untuk manik-manik ya, namanya Queens gitu ya, 200 gitu ya. Ini masih launching ya, masih saya vibrasikan terus, saya sendul iklan juga, kemudian ya LOP biasa gitu. Nah, untuk yang apa namanya manik-manik ini memang kita tidak khawatir ya tentang stok karena melimpah ruah dan terus ada gitu. Beda sekali dengan bola karena manual produksinya gitu. Jadi memang kalau misalnya pas kehabisan ya, kita memang cukup menguras gitu ya, menguras energi. Ini mau kemana nih, mau pesen mana kayak gitu ya. Nah, insya Allah dengan ada ilmu magnet rezeki terbantukan sih, alhamdulillah ya, dari awal ini ya, awal setelah Idul Fitri sampai dengan sekarang, berarti dari April ya. Dari April sampai dengan sekarang penjualan mulai menaik, tapi alhamdulillah pertolongan Allah selalu ada. Semoga demikian, ini LOP saya nanti stok melimpah dari gudang barat sampai gudang timur, kemudian saya bisa mengajar dengan nyaman karena stok selalu ada. Kalau sekarang ini masih setiap hari habis, jadi saya untuk besok itu ngos-ngosan lagi gitu. Ya Allah tolong, ya Allah tolong gitu kan. Nah, saya afirmasinya LOP-nya biar gudang barat penuh, gudang timur penuh. Jadi nanti ada lagi taruh barat, ada lagi taruh timur sampai penjualan jalan. Akhirnya nanti bisa dengan nyaman dan bisa menata energi baru gitu ya. Insya Allah seperti itu. Mari Bapak Ibu semua kita mengasah ya. Ini sepil apa namanya dari testimoni saya. Karena apa Bapak Ibu? Dalam waktu saya mengajar gitu ya. Dalam waktu saya mengajar, saya itu harus praktek. Kalau saya mengajar tidak praktek, nanti saya yang saya sampaikan bukan dari hati, gitu kan. Tapi kalau saya mengajar kemudian praktek, kemudian hasilnya itu apa? Ada hikmahnya, ada ilmunya. Lalu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, itu nanti mengcopy paste-nya Bapak Ibu akan lebih mudah gitu daripada sekedar teori gitu ya. Kalau sekedar teori, mohon maaf Bapak Ibu, enggak bisa, bukan enggak bisa ya, agak lama gitu ya, agak lama gitu. Nah, pesertanya itu bekerja keras sendirian gitu ya, karena hanya teori gitu kan, apa namanya, cuma kalimat-kalimat gitu ya, kemudian juga hanya kata-kata yang disampaikan tanpa ada praktek gitu. Nah, beda sekali kalau ada praktek, nanti Bapak Ibu mengamatinya juga asik kayak gitu ya. Oh iya ya, ini prakteknya ini tentang penjualan gitu ya, tentang bisnis gitu ya. Kemudian apalagi nih, oh iya, apa namanya, tentang keluarga, oh prakteknya seperti ini. Oh, untuk kesehatan bagaimana? Nah, ini kan keren Bapak Ibu ya. Kita berlatih ada di 3 hajat besar kita, yaitu tentang kesehatan primanya ya, luar dalam ya, jasmani rohani dari tubuh kita. Kedua adalah bahagianya, sakinah mawaddah warohmahnya keluarga kita rintis Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan finansial, dan Bapak Ibu yang masih ada punya amanah untuk bisa segera menyelesaikannya, lalu bisa terkumpul asetnya untuk Bapak Ibu raih impian demi impian Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu, untuk kita saatnya menggulung dan menambah menjumlah energi baik kita saat ini, yaitu dengan memberikan energi baik melalui ada bacaan Al-Quran kita terkirim, tertransfer dari wilayah sadar juga menuju ke bawah sadar, yaitu wilayah perasaan feel ya, wilayah feeling kita. Makanya Bapak Ibu rasakan dengan bahagia.
Kalau Bapak Ibu rasanya dengan ngantuk, maaf ya, atau dengan terpaksa, atau malahan, Bunda Susan kenapa sih kelamaan kayak gitu? Nah, ini uring-uringan, maaf Bapak Ibu, energinya kurang maksimal gitu ya. Makanya ya udah, saya katakan ke Bunda Dina kayak gini, Bunda Dina mau ndak ketularan? Iya Bunda. Nah kalau mau ketularan, temanya seperti ini, ada teko besar. Teko besar ini narasumbernya gitu ya. Kemudian cangkir-cangkirnya adalah peserta. Bagaimana agar peserta ikut ajaib? Yaitu cangkir harus mendekat, merapat, merunduk, menunduk gitu. Jadi jangan ada ini apa protes ya gitu ya. Kalau ada protes itu di atasnya maka tidak terkena kucuran gitu. Karena kan naik kan garisnya gitu ya. Nah makanya merunduk, menunduk ya, mendekat, merapat. Nah nanti akan terkena kucuran airnya dari teko otomatis tuh Bapak Ibu ya. Jadi the power of manut itu memang benar-benar dibutuhkan untuk Bapak Ibu mudah ajaib ya. ATM itu ya, the power of manut kan, amati, tiru, manut, manut gitu ya. Beda dengan yang satunya nanti ATM adalah amati, tiru, modifikasi gitu ya. Ada ATP, amati, tiru, plek 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 kayak gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, di sini apapun istilahnya ya, Bapak Ibu ingin ajaib, saya pun seperti itu, makanya saya mendekat, merapat, ya menunduk, merunduk ke guru gitu ya. Untuk apa? Dapat kucurannya gitu. Dengan apa? Manut, apa sih ininya apa ya arahan-arahannya gitu ya, apa perintah-perintahnya gitu ya. Misalnya, wah ini ikut nih ya apa namanya atau MR, ikut TFT lagi, ikut NCC misalnya gitu ya. Ya udah ikut aja gitu ya. Kemudian donasinya berapa ya ndak nawar gitu ya. Ndak juga kayak gini, wah kok mahal banget. Ndak, udah bayar aja gitu. Nanti juga dikembalikan kok kayak gitu ya. Apalagi di privat RFF LOP Bapak Ibu. Murmur. Bismillah ya, murmur sekali ya. Insya Allah Allah ganti dengan berlipat-lipat tambah nol nolnya banyak sekali di belakang ya. Terima kasih.